Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surabaya nightlife, nah, ke kota-kota atau ke bagian tengahnya Surabaya. Jalan ini tuh kayak Sudirmannya. Nah, sekarang coba kita ke Tunjungan ya, biar tahu. Bismillah. Apalagi ya yang bisa diceritain dari Surabaya? Oh ya, mungkin kuliner ya. Kuliner yang ada di Surabaya itu cenderung pedes kalau boleh dibilang. Jadi di sini tuh nyebutnya penyetan. Kalau di Jakarta itu namanya pecel lele gitu ya, pecel ayam. Kalau di sini tuh penyetan teman-teman. Jadi ya mau lele mau ayam nyebutnya penyetan. Tinggal milih nanti lauknya apa di lokasinya, di warungnya. Jadi kalau di sini kalian bilang pecel, nanti dikasihnya pecel ini, pecel yang bumbu kacang gitu, yang sayur. Ini coba gue ke kiri deh. Ini ke kiri tuh, nah ini Tunjungan nih, baru nih Tunjungan. Nah, inilah gedung Tunjungan teman-teman. Bukan gedung Tunjungan, Jalan Tunjungan. Ibaratnya kalau di Jogja ini Malioboro-nya gitu. Tuh rek, ayo rek, melaku nan Tunjungan. Tuh with me, antri coy. Laku juga dia. Di sini tuh ada kopi enak, gue pernah, namanya 33 atau 33 Brew. Circle K. Wih, rame juga jam segini. Padahal ini hari Kamis loh, besok masih hari kerja loh. Tuh. Wih, ada jajanan ternyata di sana. Baru tahu. Gua tuh sebenarnya udah beberapa kali kesini ya. Ya buat sekedar ngopi-ngopi, nongkrong gitu ya. Atau bahasa Jawanya atau bahasa Surabayanya itu cangkruk teman-teman. Ada yang foto-foto juga di store-nya itu gaya-gaya Londo, gaya-gaya Belanda ya. Masih dipertahankan loh bentuknya. Ini Hotel Majapahit. Kayaknya sih pasti mahal ya. Apa lagi ya yang spesial? Ya udah, ini Jalan Tunjungan namanya. Nah, itu kalau ke kanan kita ke TP6 atau kita ke mana namanya? Kedung Doro. Kedung Doro itu banyak makanan teman-teman. Kita coba apa ya? Kita belok kanan nanti. Muter lagi dong berarti. PR. Beli kopi kok tutup ya? Biasanya rame loh itu. Warkop. Nah, di Surabaya kalian jangan kaget ya kalau ke Surabaya itu banyak banget warkop, tapi gede-gede ya teman-teman. Jadi beda kayak warkop di Jakarta tuh, beda banget. Jadi warkop di sini tuh kayaknya standarnya emang harus mejanya tuh banyak, kursinya banyak, terus ada internetnya atau wifi-nya gitu ya. Dan hampir rata-rata ya seperti itu warkop di sini. Gak ada gitu warkop modelan, ada sih cuma nggak banyak. Warkop yang kecil, yang cuma kayak 1 petak, 2 petak itu jarang banget. Dan warkop di sini tuh banyak, jumlahnya itu banyak banget hitungannya. Ibarat kata mah tiap 500 meter juga ketemu warkop gitu ya. Jadi cocok banget nih buat anak-anak muda, anak-anak kuliahan, anak-anak SMA yang mau nongkrong gitu ya di sekitar kosannya atau sekitar rumahnya, sekitar kampusnya. Itu pasti ada satu tempat yang jadi base campnya
perkumpulan tertentu ya, sama lah kayak di Jakarta juga gitu. Tapi di sini tuh warkopnya itu tadi yang dominan gitu loh. Nah, kita udah di Tunjungan lagi teman-teman. Tuh, sebelah kiri itu Siola. Jadi gini, kalian tahu kan kayak pelayanan satu atap. Nah, di dalam Siola itu ada pelayanan satu atap. Pelayanan satu atapnya Surabaya. Giling Wismi antri juga. Terus ada apa lagi ya di sini? Ludik Coffee itu juga katanya enak. Family Mart. Toko Kopi Fatma gue pernah, biasa aja. Walaupun ada yang suka juga sih. Nah, mana ya 33 masih ada nggak ya? Kok nggak kelihatan? Apa udah kelewat ya tadi? 33 Brew. Nah, di 33 Brew itu 33 Brew itu gue favoritnya itu kopi. Oh, ada street musician, asik. Di 33 itu yang gue suka itu menunya Baileys, kopi Baileys, bukan Baileys yang alkohol tapi ya Baileys yang, nah ini TP3, TP6 jadi satu pintu masuknya. Jadi kopi Baileysnya itu ram sorry, apa namanya, essence gitu doang lah ya, tapi enak. Nah itu tadi TP teman-teman. Jadi di TP ya tadi gue ngulang lagi ya, TP itu ada 6 di dalamnya. Tapi sebenarnya kalian jangan bayangin kayak Pondok Indah Mall ya. Kan Pondok Indah Mall kan ada 3, PIM 1, PIM 2, PIM 3. Tapi kan masing-masing PIM-nya gede-gede. Nah kalau di TP itu enggak. TP 1, 2, 3 sampai 6 itu karena sebenarnya pertunjungan plasanya sendiri itu kecil-kecil. Itu menurut gua, karena gua compare-nya sama PIM atau sama Taman Anggrek ya, jangan kalian compare. Gitu. Nah, ini kita ke kiri, teman-teman. Kita ke kiri ke Kedung Doro, terus pulang aja ya. Next kita lanjut lagi kalau udah ada bayangan mau ngasih tahu apa. Nah, di sini tuh Kedung Doro banyak banget street food, dan emang adanya cuma di malam hari ya, atau di atas jam 6 baru pada buka. Favorit gue di sini tuh sop kambing apa sop apa ya, lupa ya. Sop Bang Oya. Sop kaki kambing, bukan sop kaki kambing deh. Sop kambing Bang Oya kalau nggak salah namanya. Nah, mungkin kalian ada yang, nah itu tuh Bang Oya tuh. Jadi kita bisa ngambil dagingnya gitu loh, prasmanan gitu. Cuma kalau saran gue sih jangan. Ya, you know lah, terlalu pricey. Lebih baik minta porsian aja udah sama Bang Oyanya. Jagger stick, cobek bakar Kedung Doro. Tuh banyak banget kan makanan-makanan. Kalian bisa lihat. Tuh, kalau kalian favoritnya apa di sini? Sushi Yai. Ya, kalau kalian punya makanan favorit di tadi ya di Kedung Doro, boleh ditulis di kolom komentar ya teman-teman. Biar gue juga apa ya, punya tempat baru buat gue cobain nantinya. Nah, ini kalau lurus tuh tembusnya berarti Darmo harusnya nama jalannya nanti. Kok Bang Oya juga sih tuh. Loh, kok ada 2 ya Bang Oya? Tapi yang pertama tadi ininya putih. Bang Oya yang pertama tadi apa namanya, spanduknya, bannernya itu putih, kalau itu kuning. Kayaknya baru deh itu.
Entah dia buka cabang atau imitasi. Nah, kita coba naik ke flyover ya. Oh, ada yang nyebrang. Monggo. Nah, kalau ke kiri itu kita bisa balik lagi ke Basuki Rahmat, teman-teman. Kita lurus ke Diponegoro, terus habis itu ke Darmo ya. Darmo, terus Ahmad Yani. Udah deh, selatan. Karena gue tinggalnya di daerah Waru. Jadi pulangnya ke arah selatan. Nah, ini flyovernya nih. Ini flyover, sebentar deh, ini satu-satunya apa bukan ya? Oh bukan deng, yang di sana juga nanti ada flyover yang di Wonokromo. Terus sama di mana lagi ya? Gue lupa deh flyover di Surabaya. Kayaknya nggak banyak juga sih harusnya. Ya jadi gitu teman-teman. Intinya ya seperti itulah Surabaya kalau malam. Itu tadi kita udah ke bagian pusatnya, jantungnya Surabaya, Tunjungan. Next time kayaknya kita ke daerah barat ya. Jadi gini, daerah barat itu ibaratnya tuh kayak kalau di Jakarta tuh kayak peaknya gitu loh. Dia tuh kayak wilayah yang baru dibabat alas, artinya tadinya mungkin banyak tanah kosongnya, kemudian dibangun tapi ditata gitu loh. Nah, yang ada di sana itu apa ya? Gue nyebutnya, ya yang ada di Surabaya Barat itu yang paling besar itu Pakuan Group, teman-teman. Sama di sana juga ada Ciputra ya, Citraland. Citraland juga ada Surabaya Barat. Terus kalau kampusnya, universitasnya itu ada apa namanya, UNESA di sana. Dan tempat nyantai-nyantainya lah ya, itu di Unesa Lake atau Danau Unesa gitu. Nah nanti di Surabaya Barat itu Pakuan itu punya apartemen, punya mall, Pakuan Mall itu juga gede. Sama satu grup juga sama Tunjungan juga Pakuan. Sama nanti kita keliling ke tempat kulinernya di Surabaya Barat. Namanya lupa gue namanya. Ngantuk coy. Udah jam berapa tuh? Jam 11 kurang 15. Ya, jadi pokoknya gitulah. Nanti kalau di Surabaya Barat itu ada satu tempat wilayah, tempat makan lumayan panjang, kurang lebih 1 sampai 2 kilo. Itu kiri kanannya tuh tempat makan semua, kuliner semua. Tapi bukan yang kaki lima ya, store gitu, toko-toko gitu, ruko. Dan gini teman-teman, memang kebanyakan, ya nggak kebanyakan sih, gue juga nggak tahu sih kenyataannya seperti apa, tapi orang sini nyebutnya mah kalau di Surabaya Barat mah ya high class lah, karena emang perumahannya di sana tuh tertata lebih rapi gitu ya. Mungkin apa ya nyebutnya, OKB kali ya, atau malah old money. Setahu gua old money-nya Surabaya itu di ini teman-teman, di daerah timur situ loh, yang dekat Galaxy Mall itu loh, apa sih namanya, di sana lah pokoknya, dekat Mer, nggak sampai Mer sih. Nah kalau di barat tuh kayak banyak orang-orang apa ya, Cina Jawa gitu loh, Cinanya Surabaya di sana.
termasuk kayak di ini ya, di Ciputra juga, Ciputra World gitu. Itu banyak tuh Universitas Ciputra gitu ya, itu banyak anak-anak Cina Surabaya gitu kuliah di sana. Ini nih harusnya nggak boleh nih tuh, kecuali 16 sampai 19. Jadi kita lihat bawah aja. Nah ini Wonokromo teman-teman. Nah setelah rel ini, nama jalannya itu Ahmad Yani teman-teman, Jenderal Ahmad Yani, itu ada tulisannya. Nah ini tadi kan flyover yang sebenarnya motor tuh nggak boleh kalau bukan jam 4 sore sampai jam 7 sore. Ini teman-teman, gue juga mau ngasih tahu kalau di Surabaya itu juga ada bis kayak di Jakarta ya. Kalau di Jakarta kan Transjakarta. Nah, kalau di sini tuh nyebutnya teman bus gitu ya, bus Surabaya atau teman bus. Ada dua, ada bus Surabaya sama teman bus. Nah teman bus itu yang trayeknya dari arah barat ke arah selatan sama timur. Sementara kalau bus Surabaya itu dari selatan ke utara gitu. Jadi memang belum banyak trayek bus Surabaya itu atau teman bus itu. Cuma setidaknya punya. Dan gue pernah, bahkan nggak cuma sekali, beberapa kali naik bus Surabaya, itu nyaman teman-teman. Itu sama, menurut gue sih ya, itu bisnya tuh dalamnya kalau kita udah masuk sama kayak bis yang bis kotanya di Singapura. Cuma bedanya kan kalau di Singapura itu bisnya kita bisa monitoring lewat Google Maps. Nah di sini tuh belum terintegrasi. Jadi masih standalone gitu, aplikasinya tuh masih punyanya sendiri. Jadi ada aplikasi untuk monitoring keberadaan si bus Surabaya itu. Dan ini adalah Taman Pelangi teman-teman namanya. Ya, kira-kira menurut kalian nextnya kita bahas apa lagi nih di Surabaya atau tentang Surabaya? Dan gue minta tolong kalau ada yang punya rekomendasi makanan-makanan enak, boleh banget ya di share ke YouTube gue di komentar, tulis aja. Siapa tahu kalau ada waktu gue akan mampir gitu. Ya. Jadi seperti itulah Surabaya di malam hari. Padahal ini jam 11 kurang. Mirip-mirip kayak di Jakarta, masih hidup juga kotanya. Oke teman-teman, kayaknya segitu dulu video tentang Surabayanya. Semoga ini bisa gue lanjutin lagi biar ada biar ada part-partnya gitu ya. Ini menjadi bagian yang pertama, kemudian nanti bagian kedua kita mungkin akan main ke Surabaya Barat atau ke mana nanti ya, kita cari tahu, atau ke Kota Lama. Nah itu Kota Lama juga bagus tuh, baru selesai dipugar dia, jadi kayak di kota tua kalau di Jakarta gitu ya. Nanti tulis aja kalau kalian punya request ataupun saran makanan yang enak gitu. Udah ya, segitu dulu video gua. Terima kasih sudah menonton. Semoga kalian selalu sehat, dijauhkan dari bahaya, dilancarkan rezekinya, amin. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video berikutnya.
Salam Surabaya.